Baik, kalau kita bicara apa namanya penyelenggaraan pemilihan umum, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Doli ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak problem sebenarnya dalam penyelenggaraan pemilu kita ya, dari masa ke masa, dari periode ke periode ya, senantiasa berulang sebenarnya persoalan-persoalan itu ya. Coba dilanjut dulu ya. Ini yang jadi tugas sebenarnya, tapi tentu tidak akan bisa kita rangkum semuanya dalam pertemuan yang sangat singkat, kemudian dalam waktu yang sangat sedikit ya. Ini dasar konstitusional penyelenggaraan pemilu ya, penyelenggaraan pemilu kita, saya kira. Jadi kalau disebutkan kita beberapa macam pemilu tadi, tentu ada dasar konstitusionalnya ya. Pemilihan presiden kalau sekarang ya karena secara langsung pilpres kita kenal, kemudian ada pemilihan ya, yang biasa kalau di kita disebut pileg, saya nggak tahu gimana ya di masyarakat itu pemilihan legislatif ya, milih DPR, DPD, DPRD ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian tentu apa namanya ada pilkada, walaupun kemudian tidak disebut dengan pemilu karena beda rezimnya ya. Jadi ada banyak hal, dan di Undang-Undang Dasar kita tahu bahwa ada bab khusus tentang pemilu yang sebelum amandemen tidak ada ya. Kalau kita baca kemudian risalah sidang PAH 1 MPR ketika itu ya, tentu pertimbangannya kenapa kemudian ada bab khusus tentang pemilu, tidak lain tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemilu itu diselenggarakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Itu tujuan pokoknya itu ya. Kata rakyat itu dikonstruksi dalam ketatanegaraan kita itu ya berdaulat ya, karena kita demokrasi, konon kabarnya begitu ya kan, konon kabarnya kita ini negara demokrasi, karena itu rakyat berdaulat ya kan, memegang kekuasaan tertinggi. Kapan kekuasaan tertinggi itu yang secara nyata seharusnya ya terwujud itu di mana? Ya enggak lain di bilik suara ketika Anda melaksanakan menggunakan hak suara Anda. Itu saja, setelahnya wallahu alam kita enggak tahu apakah kita tetap berdaulat atau tidak ya kan. Mohon izin Pak Doli, kami tidak bisa memastikan bahwa Pak Doli akan berpihak kepada kami sebagai konstituen misalnya, ya kan begitu. Jadi pada saat pemilu itulah, pada saat kita di bilik suara, disitulah kita sebagai rakyat itu berdaulat sesungguhnya. Nah, kalau ini kemudian juga dirampas, selesailah kita, ya kan? Selesai kita, ya. Artinya demokrasi kita ya seperti apa, ya. Kemudian lanjut saja saya enggak. Ini tadi sudah disampaikan oleh apa namanya ibu kita ya. Undang-undang pemilu salah satu undang-undang yang paling banyak ya direview ya, di judicial review, diuji di MK. Ya, hasilnya ya banyak juga tuh. Kita perubahan undang-undang pemilu dan perubahannya itu luar biasa ya. Jadi dinamikanya luar biasa undang-undang pemilu. Kenapa? Ya memang berkaitan dengan hak rakyat, berkaitan dengan kepentingan ya, kekuatan-kekuatan politik mau tidak mau. Ada kepentingan-kepentingan yang harus diperjuangkan baik oleh partai politik maupun kita sebagai rakyat, hak kita. Ya, maka dinamika apa namanya pengaturan tentang pemilu itu menjadi luar biasa. Ya, lanjut saja Pak Dani, tolong dibantu saja. Ya. Nah, hukum, kalau kita bicara hukum pemilu, ya problematikanya luar biasa ya. Tadi sudah dirangkum saya kira oleh Pak Doli ya. Tapi kalau saya melihat problem kita itu bisa dilihat dalam dua ranah. Yang pertama ranah praktik ya kan. Yang kedua nanti ada juga ranah teoretiknya ya kan. Ranah praktik wah luar biasa saya kira ya kan. Kalau kita lihat tadi bagaimana pengaturan tentang hukum pemilu begitu luar biasa dinamis, nah itu pertanda ya kan. Pertanda apa? Pengaturan yang kita buat
ya, tidak pernah mampu mengcover, ya kan, mengcover perubahan dan dinamika yang ada dalam masyarakat sehingga dia terus berubah. Ya kan? Paling tidak kadang-kadang KPU dikejutkan dengan perubahan. Ya kan? Kenapa? Ada uji materi di MK, kemudian ada putusan MK keluar, ya kan? Dipaksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya kayak proklamasi, ya kan? Harus mengubah aturan permainan kadang-kadang begitu, ya. Kita tidak tahu seperti apa, ya, apa namanya desainnya, tapi itu fakta yang dapat kita lihat, ya kan? Kemudian pelanggaran pemilu, ya kan, kampanye hitam masih terus terjadi, kemudian penggunaan fasilitas negara, dana kampanye yang tidak transparan, ya kan? Negara sudah melakukan upaya, misalnya, ya kan, untuk mendanai partai politik ketika kampanye, misalnya kan, diambil alih sebagiannya oleh negara, kemudian ada dana lain yang diberikan ke partai politik dalam rangka apa? Sebenarnya membebaskan partai politik dari jeratan-jeratan yang apa namanya berbau politik uang sebenarnya, ya kan? Sehingga partai politik itu kemudian kandidat-kandidat tidak dipaksa dalam tanda kutip untuk mengembalikan modal. Tujuannya saya kira itu yang paling sederhana sebenarnya. Tapi dalam praktik ternyata kemudian tidak bisa juga. Kenapa? Ya tetap saja sama besarnya. Nah itu kalau disebut politik berbiaya tinggi ya begitu. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, ya kan? Politik berbiaya tinggi itu kenapa? Kalau saya mengukurnya sederhana, saya katakan ke mahasiswa, ya kan? Betul relatif biaya itu, ya kan? Tapi ukurannya adalah di produk. Kalau produknya bagus berkualitas, maka, ya kan? Tapi kalau kemudian produknya tidak memenuhi standar misalnya, ya udah selesai, mahal jadinya. Apalagi kalau gagal produk, ya kan, gagal produksi, ya kan. Mohon maaf nih, misalnya kepala daerah baru 3 bulan, baru 1 bulan dilantik, terkena perkara misalnya kan, itu kan selesai. Ya, menurut saya itu gagal produk dari awal memang. Siapa yang apa namanya salah satu yang menjadi penyebab politik berbiaya tinggi itu ya money politik, itu politik uang. Ya, kita semua tahu, saya kira Pak. Kadang-kadang kami ini tidak apa ya. Saya tinggal di kampung, jadi kalau misalnya orang ditanya, yang pertama mereka tentu takut. Yang kedua apa? Tidak berani bersuara itu. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu betul. Tapi kira-kira gunanya apa ini kalau saya bersuara? Manfaatnya apa? Artinya ada apatisme, ya kan? Sudah ada apatisme. Orang kampung saya Pak, kalau mau nggak usah pilkada. Tadi pilkades tuh Pak, ya kan? Money politiknya siapa? Bukan calon. Siapa? Orang yang pasang taruhan Pak. Jadi kalau ada calon kepala desa tadi yang keluar uang siapa? Yang pasang taruhan. Dijadikan judi Pak, ya kan? Jadi judi, pasang taruhan. Oh, takut kalah, ya kasih uang ke pemilih. Nah, kira-kira begitu. Ada, ya kan? Dan itu yang saya kira nanti berkaitan dengan apa namanya tadi yang disampaikan penyelenggara pemilu, ya kan? Nah balik-balik ini mohon maaf kalau saya katakan, ya kan? Tidak bisa kita, ya sebagus apapun hukumnya, aturannya, ya ketika dalam tataran praktik itu kemudian bermasalah, tidak bisa juga kita. Berkaitan dengan apa? Penyelenggaranya, penyelenggara pemilu, peserta pemilunya harus sama, ya. Kalau kemudian ini bermasalah, selesai kita. Ini soal mentalitas. Menurut saya soal mentalitas. Mentalitas penyelenggara pemilu, mentalitas peserta pemilu. Ya kan? Kenapa? Ini sumbernya. Sumber masalah, bukan rakyat. Rakyat dihadapkan kepada kenyataan tidak ada pilihan. Itu yang jadi soal menurut saya. Jadi tidak ada kita, pemilih itu tidak punya pilihan, ya kan? Terima duit, kalau soal money politik, atau tidak dapat apa-apa.
ya kan? Atau tidak dapat apa-apa, ya. Yang sudah terkenal saya kira, ya kan lebih baik makan ubi yang nyata dari pangkat pada makan roti ya dalam mimpi, ya kan? Lebih baik langsung ambil daripada kita terima janji. Itu cocok Pak. Kalau di Palembang nih apa ada istilahnya itu apa ya? Kalau soal pemilu legislatif dan pilkada itu, ya kasih apa? Kasih kalender atau apa ya yang gitu. Kalau bahasa Palembang nantinya orang maju nanti, ya kita ya enggak ada masalah apa-apa, enggak dapat apa-apa. Ya, nah masyarakat kita sudah sampai ke sana saya kira soal itu udah apatisme, ya kan? Artinya mereka juga tidak berharap ada perubahan, ya kan? Ya. Maka yang harus misalnya ya tentu kalau menurut saya ya aturan harus dibuat, ya kan? Tapi kemudian kita komitmen kita bersama untuk melaksanakan aturan itu yang menjadi penting. Kunci utamanya di mana? Partai politik. Mau tidak mau kita bicara tentang partai politik, ya kan? Komitmen itu harus dimulai dari partai politik. Kalau saya pribadi saya berharap di tahun 2009 itu selesai. Saya bisa, saya kira-kira ini 2009 selesai nih. Kenapa? Para elit politik nih tahu Tanah Suha nih. Kenapa? Itu fenomena yang paling luar biasa menurut saya, sampai rumah sakit semua menyiapkan fasilitas untuk konsultasi bagi caleg yang gagal, ya kan? Ada yang pidato kalau di Palembang ini Pak, ada yang blok jalan, ada yang pidato di tower, di Sutet, ada macam-macam gitu kan? Artinya apa? Ada masalah itu. Nah saya harap itu berakhir, tapi kemudian tetap berlanjut. Ya, tahun 99 saya ingat saya menjadi pemantau, saya mahasiswa memantau pemilu di pelaksanaan di kampung saya Pak. Ya kan? Antusiasme masyarakat itu luar biasa. Mereka berharap ada perubahan. Tapi kemudian terjadi apa? Tidak dapat apa-apa mereka. Ujung-ujungnya tadi pragmatisme juga mereka kan. Mau dapat apa? Lebih baik dapat 100.000, 150.000 daripada nggak dapat apa-apa. Ya kan? Ditambah dengan calon perseorangan. Kita semua sama tahu. Ya kan? Saya kira ini forum ilmiah ya, jadi tidak ada masalah. Tentu pendapat saya ini tidak ada kaitannya dengan Fakultas Hukum, ini pendapat pribadi. Ya, jadi tidak ada kadang-kadang saya Pak, saya tinggal di kampung, ya kan. Sudah wanti-wanti ke teman-teman yang tim ses, misalnya mohon maaf saja, rumah saya jangan didatangi. Tetap aja datang, ya kan, minta kakak, minta KTP, fotokopi, ya kira-kira begitu. Itu fakta, artinya mungkin di daerah lain saya tidak tahu, tapi di tempat saya begitu. Ada fakta yang begitu. Persoalan bahwa kita berani atau tidak mengatakan itu, ya itu lain soal. Tapi ada memang kenyataan yang begitu. Kemudian lanjut Pak. Ini problem-problem dalam praktik ya saya kira. Ini berkaitan dengan sengketa ya. Banyaknya sengketa pemilu tentu tadi soal saya enggak karena sama-sama bermain ya di dalamnya. Jadi mau saling gugat, saling apa saya kira ya. Tapi ini bukan pandangan mungkin kesannya pesimis ya kan. Tapi begitulah. Ya, mudah-mudahan kita berharap ada perubahan ke depan. Dimulai dari tentu elit politik. Kalau kita bicara hukum ini kan dari dulu orang zaman bahla dulu tahu kalau bicara hukum itu hukum tidak ada apa-apanya sebenarnya. Ya kan? Hanya keinginan orang dari Fakultas Hukum aja yang mengatakan bahwa hukum itu panglima, harus jadi panglima. Enggak juga, ya kan? Di mana-mana hukum itu senantiasa subordinat politik. Ya kan? Faktanya begitu. Ya. Ketika dia dipraktikkan apalagi dalam kehidupan politik ya. Kemudian netralitas penyelenggara pemilu. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Doli juga ya. Kembali lagi saya kira ini sumbernya ini pada elit semua. Ya, apalagi yang di kabupaten kota misalnya, mohon maaf saja kalau kita katakan kan begitu. Ya. Bagaimana cara rekrutmennya, ya kan? Menghasilkan siapa, ya kan? Bagaimana mereka mampu memiliki kapasitas dan integritas sehingga bisa berhadapan dengan elit politik. Nggak usah di level mereka saja, di kabupaten kota misalnya. Itu yang diperlukan. Tidak menjadi kemudian
ajang untuk mencari kerja saja misalnya. Jadi komisioner KPUD itu bukan untuk mengisi waktu luang, bukan, tapi memang punya komitmen misalnya kan. Nah, itu yang bagaimana mengatur itu, membuat aturan yang sehingga bisa, ya kan? Saya kalau bicara itu kita kembali lagi saya katakan yang paling utama karena sistem kita belum terbentuk secara mapan, orangnya, ya kan? Partai politiknya, elitnya harus begitu. Nah, yang sebenarnya saya yang maunya yang dilanjut Pak Dhani karena slide saya tidak banyak. Saya fokus ke pemilihan DPRD sebenarnya. Saya maunya begitu. Kenapa? Karena ini saya sudah sejak lama saya agak aneh juga merasa. Kenapa ini DPRD kok di pemilu? Ya kan? Tidak gabung dengan pilkada misalnya kan apapun namanya. Kalau Perludem membagi lokal dan nasional. Kenapa ini kok nasional? Padahal DPRD itu penyelenggara pemerintahan daerah. Ya kan? Kalau kita bagi pakai ilmu lama itu trias politika, dia masuk eksekutif sebenarnya. Dan itu ada di undang-undang pilkada. Ya kan, urusan pemerintahan dimaksud adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden. Kalau tidak salah di angka 5 itu undang-undang Pemda. Ya kan? Jadi itu brand kalau kita bagi tadi digunakan teori lama itu ya eksekutif. Ya kan? DPRD itu penyelenggara pemerintahan daerah. Dia unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ya kan? Maka seharusnya tunduk kepada, karena kita sudah pakai rezim-rezim sejak putusan MK itu, dia masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah. Tunduk kepada peraturan undang-undang tentang Pemda, bukan ke pemilu. Ya. Kenapa? Ya tadi karena memang tupoksinya dari kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, kemudian fungsinya juga sebagai perwakilan rakyat daerah di daerah, ya, itu harusnya ke ke pilkada. Kalau ke pemilihan lokal itu, ya kan, tidak gabung. Tapi kalau mau kita bicara soal ini, problemnya tentu di konstitusi, karena konstitusi yang mengatur itu, ya kan. DPRD itu diselenggarakan, dibentuk melalui pemilihan umum. Menurut saya agak ruwet itu. Kenapa? Pembentukannya pemilihan umum, ya kan? Pemilihan umum itu menurut saya itu organ negara, ya kan, pusat. Tapi begitu kita bicara tentang tupoksinya, wewenangnya DPRD itu tidak ada di mana-mana, diaturnya di Undang-Undang Pemda. Diatur di Undang-Undang Pemda. Oleh karena itu menurut saya sudah seharusnya dia dilaksanakan di di pemilihan. Kalau tadi yang menurut saya pas disebut pemilihan lokal saja. Pemilihan lokal, bukan di pemilihan umum, pemilihan nasional itu, ya. Saya kira itu, ya, mungkin sekedar apalah, ya, entah disebut apa pemantik atau apa, ya. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.